saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan aplikasi rancangan antrian online pendaftaran vaksin dengan adanya inovasi teknologi VR. Aplikasi ini sendiri kami beri nama Matova. Make it easier to get vaccines anywhere, anytime. Oke, kita langsung saja berikut penjelasannya. Semakin banyak permintaan pada perkembangan zaman ini hingga menimbulkan berbagai inovasi yang membentuk suatu program yang dapat membantu setiap proses di bidangnya. Misalnya saja, dalam berbagai masalah umum yang sering terjadi di tengah masyarakat, seperti mengantri. Budaya dalam mengantri juga perlu menjadi suatu pegangan, agar istilah dari mengantri ini bukan hal yang mudah untuk dianggap remeh dan klise, terutama melihat kondisi sekarang terhadap adanya kasus COVID-19 yang mengharuskan masyarakat Indonesia untuk melakukan vaksin. Bila dilihat, tidak hanya ada satu atau dua orang yang memerlukan vaksin, melainkan ratusan hingga ribuan. Belajar dari masalah-masalah sebelumnya untuk mencegah terjadinya kerumunan. Karena masalah itulah, kami mencoba mengembangkan sebuah aplikasi sistem antrian dengan fitur memonitor pemanggilan antrian secara real-time dan on-time. Maka dengan demikian isi yang akan kami bahas dalam penelitian aplikasi yang kami buat tentu terkait dengan rumusan masalah yang menjadi suatu pembahasan nanti. Dimulai dari bagaimana bentuk model inovasi sistem antrian yang akan dibuat demi kegunaan vaksin dengan memperhatikan sistem pelayanan antrian online yang ada demi kebutuhan dan merealisasikan permintaan masyarakat, bagaimana langkah-langkah penerapan sistem inovasi antrian online secara optimal, dan apa saja cakupan dalam menjangkau target sasaran untuk pengguna teknologi dari aplikasi antrian online tersebut. Inilah yang akan menjadi tujuan dari suatu penelitian untuk mengetahui bentuk dari model inovasi sistem antrian yang akan dibuat demi kegunaan vaksin, mengetahui langkah-langkah penerapan sistem inovasi antrian online secara optimal, hingga mengetahui cakupan dalam menjangkau target sasaran untuk pengguna teknologi dari aplikasi antrian online tersebut. Mengenal lebih jauh terkait dengan aplikasi Matova yang kami buat tentu memiliki fitur-fitur pendukung yang dapat melengkapi setiap kekurangan yang ada, hingga mempermudah para pengguna dengan berbagai inovasi di dalamnya. Pertama, ada fitur login atau disebut logon atau sign in adalah istilah dalam hal keamanan komputer, yakni berupa proses pintu masuk bagi pengguna untuk mengakses sistem komputer. Login dimaksudkan untuk mengatur proses identifikasi. Proses login minimal terdiri dari username atau akun pengguna dan password untuk mendapatkan hak akses. Lalu, kedua ada pendaftaran yang juga akan memberikan akses lokasi untuk direkomendasikan oleh Matova terkait rumah sakit terdekat dari tempat si pengguna. Pendaftaran ini bukan hanya sekedar dari pengisian data sang pengguna yang ingin melakukan vaksin, melainkan dengan mengisi data ini, pengguna dapat lebih mudah mengetahui rekomendasi vaksin apa yang akan didapat sesuai dengan data-data yang diisi. Untuk mencegah berbagai kemungkinan apabila vaksin di rumah sakit tersebut tersedia atau tidaknya, dan memberikan kemudahan dalam mengefisienkan waktu sang pengguna. Bisa dilihat di samping ini akan kelengkapan fitur yang tersedia dengan rekomendasi lokasi terdekat, nama jalan, juga info jadwal yang ada di rumah sakit yang ingin dikunjungi. Lalu terkait dengan vaksinasi, fitur ini akan menjelaskan secara lengkap rekomendasi yang akan diberikan kepada pasien terkait vaksin apa yang akan didapat, dengan berbagai syarat dan juga efek sampingnya. Berikut adalah jenis-jenis vaksin yang akan terpampang di dalam aplikasi sebagai bentuk inovasi fitur tambahan Matova. Yang pertama adalah Sinovac. Vaksin Sinovac adalah vaksin yang berasal dari Cina yang telah mendapatkan izin penggunaan darurat vaksin virus corona dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Pada vaksin Sinovac menggunakan platform inactivated virus atau virus dimatikan. Kandungan pada vaksin ini adalah virus SARS-CoV-2 yang sudah dimatikan dengan tingkat efisiensinya sebesar 65,3%. Jumlah dosisnya adalah 2 kali 0,5 ml per dosis dengan jeda pemberian dosis vaksin selama 28 hari. Untuk mendapatkan vaksin ini, adanya beberapa syarat, diantaranya adalah pertama dalam kondisi sehat, usia di atas 6 tahun, interval pemberian dosis 28 hari, dan untuk para ibu hamil dan menyusui, pemberian dosis dapat dimulai dari usia kehamilan di atas 12 minggu dan maksimal pada 33 minggu. Namun terdapat beberapa efek samping, diantaranya adalah demam, nyeri di area suntik dan nyeri otot sendi, sakit kepala, dan diare. Yang kedua adalah AstraZeneca. Vaksin AstraZeneca merupakan vaksin yang dikembangkan dengan hasil kerjasama antara Universitas Oxford dan AstraZeneca. Vaksin ini telah menjalani uji klinis di beberapa negara seperti Inggris, Brasil, dan Afrika Selatan.
pada vaksin AstraZeneca menggunakan platform viral vector. Kandungan pada vaksin ini adalah adenovirus CAA-DOX1 yang sudah dimodifikasi serta memiliki kode genetik terkait protein spike COVID-19 dengan tingkat efisiensinya sebesar 62,1% dan jumlah dosisnya adalah 2 kali 0,5 mili per dosis dengan jeda pemberian dosis vaksin selama 12 minggu. Untuk mendapatkan vaksin ini diperlukannya beberapa syarat, yaitu dalam kondisi sehat, usia di atas 18 tahun, dan untuk lansia diperlukannya persetujuan oleh dokter, tidak dalam masa kehamilan, dan tekanan darah harus di bawah 180/110 mmHg. Namun terdapat beberapa efek samping, yaitu demam, nyeri di area suntik dan nyeri otot sendi, sakit kepala, dan tubuh menggigil. Yang ketiga adalah Moderna. Vaksin Moderna adalah vaksin yang dikembangkan oleh Moderna Incorporated dan National Institute of Allergy and Infectious Diseases di Amerika Serikat. Pada vaksin Moderna menggunakan platform mRNA. Kandungan pada vaksin ini adalah molekul mRNA terkait protein spike SARS-CoV-2 dengan tingkat efisiensinya sebesar 94,1% pada usia 18 hingga 65 tahun dan 86,4% pada usia di atas 65 tahun. Dan jumlah dosisnya adalah 2 kali 0,5 mili per dosis dengan jeda pemberian dosis vaksin selama 28 hari. Untuk mendapatkan vaksin ini adanya beberapa syarat yang harus dipenuhi. Di antaranya adalah yang pertama dalam kondisi sehat, usia di atas 18 tahun, membawa surat dokter jika mengidap autoimun atau memiliki riwayat alergi, telah mendapatkan vaksin primer dosis lengkap minimal 3 bulan sebelumnya, dan untuk para ibu hamil dapat menggunakannya sebagai booster sesuai dengan aturan. Namun terdapat beberapa efek samping, yaitu adalah demam, kelelahan, sakit kepala, nyeri di area suntik, nyeri otot sendi, dan menggigil. Yang keempat adalah Pfizer. Vaksin Pfizer adalah vaksin yang dikembangkan dari hasil kerjasama antara perusahaan bioteknologi Jerman dan BioNTech dari perusahaan farmasi Amerika Serikat, yaitu Pfizer. Pada vaksin Pfizer menggunakan platform RNA-based. Kandungan pada vaksin ini adalah molekul mRNA terkait protein spike SARS-CoV-2 dengan tingkat efisiensinya sebesar 100% pada usia 12 hingga 18 tahun dan 95,5% pada usia di atas 16 tahun. Dan jumlah dosisnya adalah 2 kali 0,3 mili per dosis dengan jeda pemberian dosis vaksin selama 21 hingga 28 hari. Dan untuk mendapatkan vaksin ini adanya beberapa syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah dalam kondisi sehat, usia di atas 12 tahun, jika memiliki komorbid harus membawa surat rekomendasi dokter spesialis, dan untuk sebagai booster sudah mendapatkan vaksin dosis 2 selama minimal 3 bulan. Namun terdapat beberapa efek samping, diantaranya adalah yang pertama demam ringan, nyeri di area suntik dan nyeri otot sendi, mual, dan bengkak di kelenjar getah bening. Selanjutnya, terdapat fitur yang menjadi inti utama dari aplikasi ini, ialah nomor antrian yang akan diberikan oleh aplikasi sebagai kemudahan bagi para pengguna, yaitu dalam bentuk barcode, agar dapat mengetahui nomor antrian yang telah terdaftar. Dari sini, pengguna hanya tinggal menunggu laporan urutannya yang akan dipanggil, sehingga pengguna akan lebih efisien waktunya tanpa harus repot-repot menunggu lama di lokasi dan mencegah terjadinya kerumunan. Dan fitur yang terakhir ialah teknologi VR. Yang jelas, ini merupakan inovasi terbesar dalam aplikasi Matova yang akan memberikan gambaran langsung terkait dari bangunan rumah sakit itu sendiri. Teman-teman bisa lihat sendiri terkait inovasi ini. Dengan demikian, cakupan yang ingin dicapai dari aplikasi antrian online dalam menjangkau target sasaran untuk pengguna teknologi dari aplikasi antrian online tersebut ialah calon penggunaan yang dimulai dari usia 17 tahun ke atas, pengguna yang sering bepergian antar kota ataupun pulau, dan tentunya yang membutuhkan vaksin. Di sini, saya akan menjelaskan langkah-langkah penggunaan dari aplikasi Matova itu sendiri, sesuai dengan penjelasan dari fitur-fitur sebelumnya. Nah, yang dimana semuanya sudah pada tahu dong, apa saja sih fitur yang tersedia dari aplikasi Matova. Selain daripada itu, tentunya saya akan langsung saja menjelaskan langkah-langkah penggunaan aplikasi Matova secara detail. Nah, di sini para pengguna bisa dilihat ya, di samping ini terdapat langkah-langkah mulai dari registrasi, pos pendaftaran, rekomendasi, no antrian, dan juga visual dari bangunan itu sendiri. Nah, maksudnya apa sih? Kita langsung saja menuju pada aplikasinya. Tentunya, pertama-tama pengguna harus membuat akun terlebih dahulu. Apabila pengguna belum pernah login sebelumnya, di sini pengguna harus mengisi nama lengkap, nomor HP, email, dan juga kata sandi. Lalu ketika sudah diyakini benar, pengguna tinggal menekan daftar. Maka pengguna akan langsung diarahkan menuju pada penggunaan aplikasi Matova.
Nah, setelah sudah mengakses aplikasi, bisa diperhatikan ya di samping ini, pengguna akan melihat pos pendaftaran dari berbagai gedung yang tersedia, di mana untuk mempermudah para pengguna menemukan kebutuhan yang diinginkan. Ya, karena dari fungsi aplikasi sendiri ini untuk vaksin ya, tentunya pengguna sebagai pasien akan langsung diarahkan pada gedung vaksin. Maka, selanjutnya pengguna harus mengisi data sebagai pasien baru apabila belum pernah mendaftar vaksin sebelumnya di rumah sakit tersebut. Oke, pengguna bisa lihat di sini ada nomor induk keluarga, ada nama pasien, kemudian pengguna akan memilih tanggal lahir. Selanjutnya, di sini ada jenis kelamin yang tersedia baik perempuan dan juga laki-laki. Lalu ada nomor kontak, alamat, juga pekerjaan. Jika para pengguna masih bekerja, sebagai pekerja apa, silakan dipilih hal tersebut. Begitu pula jika pengguna mahasiswa ya, mahasiswa harus memilih pemilihan yang mahasiswa dan lain sebagainya. Ya, sesuai dengan status pekerjaannya saat ini. Tentu selanjutnya ialah wilayah yang perlu diisi, di mana hal ini demi mempermudah pencarian puskesmas dengan berbagai rekomendasi yang sudah disediakan. Misalnya, pengguna memilih puskesmas Dayakolot. Ya, karena dekat dari tempat tinggalnya, maka pengguna akan dibantu melalui Maps yang sudah disediakan sebagai fitur aplikasi Matofa. Hingga selanjutnya, pada cara bayar yang akan dibantu aplikasi apabila para pengguna perlu menggunakan BPJS dan lain sebagainya. Terakhir, ialah pengisian data. Sudah berapa kali pasien melakukan vaksin? Selanjutnya, di sini pengurus dari penggunanya akan diberikan nomor antrian. Nah, antrian ini akan dikirimkan langsung melalui surel dalam bentuk barcode, yang dimana barcode tersebut akan di-scan agar dapat mengetahui nomor antrian yang telah terdaftar sebagai pasien yang akan menerima vaksin. Nah, di sini kan belum ada datanya ya, karena yang tadi hanya sebagai contoh. Nah, kemudian menuju pos antrian, pasien hanya tinggal menunggu laporan urutan yang akan dipanggil beberapa jam atau mungkin beberapa menit kemudian. Lalu, laporan pengguna lainnya yang sudah berada pada urutan keberapa untuk memperkirakan antrian selanjutnya. Sehingga pengguna akan jauh lebih efisien waktunya tanpa harus repot-repot menunggu lama di lokasi dan mencegah terjadinya suatu kerumunan. Nah, di sini tidak ketinggalan bagian terpentingnya ya tentu ditambah dengan inovasi teknologi VR yang tinggal ditekan para pengguna di pos antrian untuk melihat isi dalam bangunan rumah sakit itu sendiri. Di sini demi mempermudah menemukan tempat melakukan vaksin tanpa perlu repot-repot untuk bertanya dan juga kebingungan ketika hendak melakukan vaksin. Nah, disinilah sejak tadi terpampang jelas contoh teknologi VR itu sendiri. Maka, kesimpulannya ialah pembuatan aplikasi antrian online untuk menggunakan vaksin adalah untuk mengefisiensikan waktu sebaik mungkin agar waktu yang digunakan dapat dioptimalkan dengan baik. Dengan aplikasi yang akan membantu para pengguna di mana teknologi yang disediakan sudah sangat baik untuk digunakan pada masa sekarang. Dengan berbagai informasi valid yang diberikan terkait informasi lengkap mengenai rumah sakit, mulai dari jadwal hingga informasi vaksin, juga terkait dalam pemanggilan antrian online secara real time dan on time. Dengan fasilitas yang tidak terbatas, akan membantu pengguna memproses suatu kegiatan secara efisien. Tanpa adanya kesulitan, tanpa membuang-buang waktu, dan menyelesaikan segalanya baik apa adanya. Dalam hal ini, pengguna tidak perlu repot-repot harus menuju ke lokasi dan menemui antrian yang panjang, hingga menghabiskan waktu yang relatif lama. Sebab keunggulan ini sendirilah pengguna dengan mudah melakukan pendaftaran dalam mengantri secara online.